Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ananda Berliana Zulianti. Nomor induk mahasiswa aku 42018131115. Prodi D4 Administrasi Negara, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan materi tentang pajak dan retribusi daerah kepada kalian guna memenuhi tugas dari mata kuliah pajak dan retribusi daerah. Nah, jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak akan dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak juga meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, uang pajak digunakan untuk pembayaran gaji ASN atau aparatur sipil negara seperti TNI, polisi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pajak digunakan untuk pembiayaan subsidi BBM, subsidi listrik, bantuan langsung sementara masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan BLSM, pengadaan beras miskin atau raskin, dan jaminan kesehatan masyarakat. Lalu, yang ketiga, pajak juga digunakan untuk pembangunan sarana umum loh teman-teman, seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dan lain sebagainya. Sekarang, kita membahas tentang pengertian retribusi daerah. Apa sih retribusi daerah itu? Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu atau jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu badan. Retribusi dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah atau yang biasa kita kenal dengan Dispenda. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama retribusi jasa umum, yang kedua retribusi jasa usaha, dan yang ketiga adalah retribusi perizinan. Berikut beberapa contoh retribusi daerah sesuai yang sudah aku sebutkan tadi. Yang pertama, ada retribusi jasa umum. Contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Lalu, ini adalah contoh dari retribusi jasa usaha. Dan yang terakhir, inilah contoh dari retribusi perizinan. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu pajak dan untuk apa saja uang pajak itu digunakan, kita lanjut ke bagian fungsi pajak. Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi penerimaan atau budgeteer, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Lalu yang kedua, fungsi pengatur atau regularian, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sekarang, teman-teman penasaran gak sih siapa sih yang memungut pajak itu? Nah, jadi berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Sementara itu, apa sih pajak pusat? Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri memiliki 2 tingkatan, yaitu pajak daerah tingkat 1 atau di provinsi dan pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten atau kota. Berikut adalah contoh dari pajak pusat. Teman-teman dapat lihat di sini. Dan ini adalah contoh dari pajak daerah tingkat 1. Lalu, ini adalah contoh pajak daerah tingkat 2.
Lalu, siapa saja sih yang membayar pajak? Nah, yang membayar pajak itu disebut dengan wajib pajak atau WP. WP sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan. Orang pribadi adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan yang kedua yaitu badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat pajak. Syarat-syarat pajak ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Maka syarat dari pajak ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Lalu yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Dan yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Dan yang terakhir, syarat pemungutan pajak adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana. Teman-teman, kita sudah sampai ke materi yang paling terakhir nih, yaitu jenis-jenis tarif pajak di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beberapa tarif pajak yang berlaku, seperti sebagai berikut, yaitu yang pertama, Proportional Flat Tax Rate atau tarif pajak proporsional. Tarif pajak ini menggunakan persentase tetap pada pajak, artinya meskipun nilai objek pajak naik, maka hal ini tidak akan mempengaruhi persentase tax rate yang dibayarkan. Lalu jenis tarif pajak yang kedua adalah Progressive Tax Rate atau tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak yang ini memiliki tingkat tax rate yang besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. Jenis tarif pajak yang ketiga adalah Degressive Tax Rate atau tarif pajak degresif. Jenis tarif pajak ini adalah yang merupakan kebalikan dari Progressive Tax Rate, atau yang dapat kita pahami, semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah. Jenis tarif yang keempat adalah pajak tetap. Pajak tetap ini memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Jadi, berapapun nominal pajaknya, tarif yang dikenakan akan tetap atau sama saja. Dan jenis tarif pajak yang terakhir adalah pajak ad valorem dan spesifik. Pajak ini diberlakukan untuk barang impor dengan persentase tertentu. Pada beberapa kasus yang dapat kita lihat, contoh dari jenis ini yakni untuk beras impor dengan tarif 10% dari beratnya. Oke, nah teman-teman, terima kasih ya kalian sudah mendengarkan penjelasan aku dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan dari aku tentang pajak dan retribusi daerah ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.